Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman wartawan, Forcam ya, ini semuanya pastinya. Yang saya hormati, selamat tahun baru, karena ini adalah pertemuan kita pertama di tahun 2025. Ini kami dari Kementerian Keuangan akan menyampaikan mengenai kinerja dari APBN 2024. Seperti yang kita janjikan bahwa penyelesaian APBN 2024 ditutup dan kita akan sampaikan kepada publik. Dan ini juga sekaligus untuk akuntabilitas. Untuk kualifikasi seperti dipahami oleh teman-teman media, APBN 2024 yang kami sampaikan di sini masih belum diaudit, jadi non-audited. Jadi ini adalah based on cash yang kita terima, kita hitung dan kita laporkan kepada teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan juga sudah mengikuti waktu itu Bapak Presiden Prabowo hadir pada acara tutup tahun atau tutup buku 2024. Dan itu untuk juga sekaligus menggambarkan pada hari terakhir di tahun 2024 masih banyak transaksi yang terjadi dan pada saat beliau di sini pun sebelumnya belum selesai, makanya kita butuh waktu hingga hari ini kita kemudian akan menyampaikan kepada teman-teman wartawan. Ini hari ini judulnya APBN 2024 Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa, karena memang seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun kita selalu dihadapkan pada berbagai kondisi situasi yang bahkan mungkin pada saat penyusunan APBN itu sendiri, waktu itu tidak tercapture atau tidak tertangkap, apakah itu di dalam asumsi, ataukah di dalam proyeksi penerimaan, atau di dalam bahkan rencana belanja dan bahkan below the line yaitu pembiayaan. Sehingga APBN itu walaupun dia dalam bentuk undang-undang dan ditetapkan setahun sebelum tahun anggaran dimulai, kita juga melihat bahwa instrumen ini harus bekerja kadang-kadang sangat ekstra keras karena situasi berkembang, berubah pada saat APBN berjalan. Oleh karena itu kalau kita lihat hari ini, simbol dari title-nya ada gambar, itu adalah film, mungkin kalau zaman anak-anak milenial, apalagi generasi Z, nggak pernah punya ide itu gambar apa, dikiranya kayak anak tangga berjalan. Itu adalah film yang kita bisa putar kembali. Itu negatif film kalau dulu kita motretnya pakai, bener ya, negatif film kan namanya ya. Oke. Oke. Ini pendek banget. Oke, terima kasih. Enggak tadi kependekan tempat duduknya. Baik, saya akan memulai seperti biasa karena saya dibantu oleh 3 wamen, nanti juga masing-masing akan membantu untuk mempresentasikan APBN 2024, dimulai dengan kondisi perekonomian yang mempengaruhi dan kemudian pengaruhnya terhadap postur dan kemudian akan dimulai dengan pendapatan negara atau penerimaan negara yang nanti dipresentasikan oleh Pak Anggito, kemudian belanja negara oleh Pak Wamen Suhasil, dan kemudian untuk pembiayaan dan investasi below the line akan dipresentasikan oleh Pak Tommy, Wamen Tommy, dan kemudian kembali lagi kesimpulan kepada saya. Saya memulai dulu ya untuk kinerja 2024. Kita flashback ke Januari 2024 dan bagaimana APBN 2024 in action. Kita semua masih ingat bahwa APBN 2024 didesain dan ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah dalam undang-undang dengan rancangan defisit adalah sebesar 2,29% dari PDB. Dan kita semua tahu bahwa selama perjalanan dari APBN 2024, Kementerian Keuangan harus menyampaikan laporan semester, lapsem biasanya disebutkan, baik kepada kabinet maupun kepada DPR untuk dibahas waktu itu. Bagaimana kinerja APBN
berjalan dan outlook-nya untuk tahun 2024. Waktu itu kita menyampaikan kepada DPR dan dibahas bahwa APBN 2024 yang tadinya didesain atau dirancang dengan defisit 2,29% dari PDB akan mengalami kenaikan defisit yang cukup signifikan, yaitu 2,7% dari PDB. Kenapa waktu itu kami menyampaikan outlook yang sangat berbeda dengan rancangan awal? Karena memang di semester 1 kita mengalami tekanan yang sungguh luar biasa. Semester 1 2024, mungkin untuk diingat kembali, waktu itu El Nino sudah mulai terjadi di akhir tahun 2023 dan terus meningkat dampaknya kepada kekeringan yang kemudian menciptakan kondisi harga pangan di seluruh dunia meningkat. Di Indonesia sendiri, inflasi gara-gara volatile food itu meningkat. Nanti kita lihat per quarter. Jadi di semester 1, inflasi sudah di atas asumsi yaitu 3,1. Ini penyebabnya adalah volatile food. Di sisi lain, ketidakpastian global dan kondisi kenaikan harga dari pangan dan juga bahkan harga BBM, waktu itu harga minyak, menyebabkan Fed Fund Rate memberikan signal bahwa penurunan mungkin akan tertunda atau lebih kecil. Sehingga rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam dari tadinya 15.416 di posisi Desember, pada posisi Juni mengalami depresiasi ke 16.421 rupiah. Indeks harga saham juga tertekan dengan higher for longer dan capital outflow. Indeks harga saham mengalami perlemahan. Desember 2023 posisinya sudah di 7.272,8. Pada posisi Juni pertengahan tahun semester 1 menurun ke 7.063. Tekanan terhadap rupiah, tekanan terhadap saham, capital outflow juga menekan pada surat berharga negara kita. SBN kita mengalami posisi yield tertinggi pada semester 1 yaitu pada bulan April dan Juni hingga mencapai 7,2%. Padahal pada bulan Desember yield dari SBN 10 tahun masih di 6,5%. Jadi kenaikan hampir 700 basis point. Situasi ini tentu juga menyebabkan tekanan yang sangat besar. Harga komoditas mengalami perlemahan. Dan kami waktu itu menyampaikan pada seluruh publik, media, penerimaan negara justru mengalami kontraksi. Jadi bukannya tumbuh tapi mengalami tekanan. Kontraksinya pada semester 1 di 6,25%. Nanti kami bisa sampaikan secara detail di masing-masing tadi pos dari penerimaan kita. Ini tentu tidak terlepas dari situasi geopolitik di semester 1 yang luar biasa. El Nino tadi menyebabkan pergerakan harga pangan, geopolitik menimbulkan uncertainty, ekonomi dari perekonomian size kedua terbesar Tiongkok mengalami perlemahan, harga minyak sempat melonjak karena krisis yang terjadi di Timur Tengah, dan di sisi lain harga coal, batu bara yang menyumbangkan penerimaan signifikan bagi APBN kita justru masih rendah dan belum mengalami kenaikan. Itu situasi semester 1, sehingga kami menyampaikan di dalam laporan semester berdasarkan kontraksi yang cukup signifikan di penerimaan. Dan di sisi lain kita melakukan beberapa tambahan belanja untuk memitigasi dan memitigasi risiko maupun shock
dan melindungi masyarakat, maka kita menyampaikan di dalam laporan semester outlook dari APBN 2024 akan mengalami defisit lebih tinggi, yaitu 2,7% dari PDB. Nah, sejalan dengan perubahan yang terjadi di semester kedua, dengan respons policy di berbagai negara juga, kita melihat walaupun eskalasi perang di Timur Tengah tidak mengalami penurunan, namun tekanan terhadap harga minyak mengalami peredaan. Sementara itu, beberapa harga komoditas yang cukup penting seperti batu bara, nikel, dan CPO di semester kedua mulai pulih dan tekanan mereda sehingga sebagian bahkan mulai terjadi perbaikan harga. Stimulus dari perekonomian di Tiongkok juga diumumkan yang menimbulkan harapan ekonomi Tiongkok akan mengalami paling tidak pemulihan atau peredaan terhadap kondisi yang terus menurun. Di sisi lain kita lihat tekanan terhadap indeks harga saham kita juga mulai mereda dengan posisi Juni ada di 7069 dan Desember di 7079, meningkat tipis. Yield kita yang sempat mengalami kenaikan sangat besar juga mulai mereda meskipun posisi di Desember di 7,0%. Relatif lebih rendah dibanding posisi April atau Juni yang waktu itu tekanannya sungguh luar biasa. Dan inflasi juga mulai terkendali dengan terutama harga-harga barang, terutama makanan yang bisa mengalami penurunan. Sehingga inflasi Desember di 1,57 yang jauh lebih rendah dari posisi tertinggi di 3% dan masih di dalam asumsi. Penerimaan negara juga mengalami turning around atau pembalikan dengan adanya pertumbuhan nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito. Sehingga pada akhir tahun kita bisa melihat penerimaan negara masih tumbuh positif yaitu di 2,1%. Rupiah juga sedikit mengalami peredaan dari sisi tekanan di 16.162 dibandingkan posisi tertekan yang tinggi sebelumnya yang sempat mencapai 16.421. Ini semuanya memberikan dampak dan membuat APBN tetap bisa beroperasi optimal. Temanya tetap sama, kerja keras, melindungi masyarakat yang terus-menerus memang suasana ekonomi dan geopolitik juga terus bergerak dinamis dan menjaga ekonomi kita tetap stabil dan tentu pada saat yang sama APBN-nya sendiri harus tetap terjaga sehat. Karena di dalam suasana naik turun, ups and down, dalam suasana terjadinya gejolak dan tekanan selalu fallback posisi yang diandalkan adalah APBN harus hadir melindungi masyarakat, melindungi ekonomi. Mari kita lihat per kuartal dari Kaleidoskop 2024. Kita ingat tutup dengan 2 slide terakhir, belum 2 slide terakhir tadi yang itu nggak jadi ya. Oh, ada slide sebelumnya yang kelewat ya. Nilai tukar petani 3 slide berarti ini. Ini juga menggambarkan meskipun tadi tekanan di sektor pertanian dengan El Nino dan berbagai upaya pemerintah melalui stabilisasi harga pangan telah menyebabkan juga adanya
perbaikan di nilai tukar petani. Kami juga melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan jumlah subsidi pupuk, dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian diakselerasikan, serta pemberian bantuan pangan dan stabilisasi harga pangan. Berbagai langkah seperti tambahan bansos itu juga meringankan beban terutama kepada juga petani. Berbagai langkah bansos seperti PKH sembako, PIP, KIP kuliah, pemberian PBI untuk jaminan kesehatan, kartu prakerja, semuanya memberikan dukungan dan meringankan beban sehingga nilai tukar petani kita mengalami perbaikan dari 118,27 menjadi 122,78. Nilai tukar petani ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan di dalam pembahasan dengan DPR, yaitu antara 105 ke 108. Jadi NTP jauh di atas target yang ditetapkan bersama. Untuk nilai tukar nelayan masih mengalami posisi yang relatif stabil tapi belum mencapai target, yaitu di 102,35. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semuanya. Petani cukup baik, terproteksi, nelayan masih di bawah target nilai tukar nelayan yang 107 hingga 110. Namun berbagai perbaikan dan mitigasi risiko yang dilakukan oleh APBN telah menyebabkan meskipun tekanan bertubi-tubi, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Baik kemiskinan yang headline maupun kemiskinan ekstrim. Tahun 2023 tingkat kemiskinan di 9,36%, turun ke 9,03%, kemiskinan ekstrim dari 1,12% ke 0,83%. Rasio Gini juga membaik dari 2023 0,388 menjadi 0,79, itu 0,379 di 2024. Dan tingkat pengangguran juga menurun dari 5,32% ke 4,91. Jadi dalam hal ini indikator tenaga kerja tadi saya sampaikan, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan masih perlu untuk perbaikan, namun dari sisi kemiskinan, Gini, dan tingkat pengangguran terjadi penurunan. Ini artinya membaik. Ini adalah hasil kerja bersama dan terutama APBN yang terus bekerja luar biasa keras melindungi masyarakat dan ekonomi. 2 slide terakhir saya konklusikan untuk kondisi ekonomi. Ini adalah asumsi dasar ekonomi dan realisasinya untuk 2024. Kita semua tahu APBN didesain dan dirancang dengan asumsi growth di 2024 adalah 5,2%. Kita memperkirakan outlook-nya akan di 5%, tadi di kuartal 1 5,11, kuartal kedua 5,07, 5,05, kuartal ketiga 4,95, dan kuartal keempat masih belum keluar, kita estimasi masih ada di sekitar 5%. Sehingga keseluruhan tahun untuk keseluruhan belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja perlindungan sosial memberikan manfaat yang langsung diterima oleh warga negara Indonesia. Di bidang kesehatan, 96,7 juta warga kita menjadi penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional. Nah itu dia. Kalau di bidang kesehatan, total APBN yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah 194,4 triliun.
Dibandingkan 2023 ini naik dari 185,5 triliun di tahun 2023. Beberapa rinciannya adalah 96,7 juta orang menerima bantuan iuran untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. 55.400 orang ibu hamil menerima makanan tambahan. 100.000 balita kurus mendapatkan juga program makanan tambahan, digelontorkan dalam bentuk berbagai macam program pemberian makanan tambahan. 8,1 juta keluarga yang memiliki bayi di bawah 2 tahun mendapatkan fasilitas dan pembinaan. Jaminan kesehatan JKN bagi ASN, TNI, Polri, penerima pensiun maupun veteran 4,6 juta penerima. Dan 10.072 puskesmas menerima bantuan operasional kesehatan di tingkat puskesmas senilai 12,8 triliun rupiah. Di bidang pendidikan, 550,4 triliun belanja APBN untuk bidang pendidikan di tahun 2024, naik dari 513,4 triliun di 2023. Penerima manfaat langsungnya termasuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan atau rehabilitasi madrasah sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima dana BOS yang berbentuk dana BOS yang langsung kepada siswa, dan 58.597 mahasiswa anak-anak Indonesia telah menerima beasiswa dari LPDP. Di bidang perlindungan sosial, manfaat langsung untuk masyarakat juga meningkat 455,9 triliun rupiah, meningkat dari tahun lalu 436,2 triliun rupiah. PKH lansia untuk 4,2 juta orang, atensi lansia, dan juga bantuan untuk pemakaman. Untuk PKH disabilitas 353.000 orang lebih, dan juga program untuk atensi disabilitas serta juga bantuan untuk program pemakaman untuk 33.000 orang. PKH anak sekolah 7 juta anak menerima program Keluarga Harapan, dan juga atensi untuk anak dan anak yatim piatu 333.000 orang. Atensi korban bencana 11.000 orang, penanganan bencana alam dan bencana non-alam menjangkau 684.000 orang. Subsidi LPG 3 kg dinikmati oleh subsidi untuk LPG 3 kg ini totalnya memberikan 8,3 juta metrik ton LPG kepada masyarakat Indonesia, sementara subsidi listrik itu untuk 450 dan 900 volt ampere itu didapatkan oleh 41,5 juta pelanggan listrik di seluruh Indonesia. Subsidi bunga KUR menjangkau 4,9 juta debitur, dan subsidi BBM kita gunakan untuk menggelontorkan 18,5 juta kiloliter BBM untuk masyarakat. Begitu juga bantuan sosial yang diberikan untuk melindungi masyarakat, kartu sembako untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan, 18,7 juta keluarga penerima manfaat yang menerima 200.000 per bulan, dan total anggarannya adalah 44,3 triliun. PIP dan KIP kuliah ini menjangkau 22,2 juta siswa dengan pemberian manfaat sekitar 450.000 sampai dengan 1,8 juta tergantung tingkat sekolahnya, dan total anggarannya adalah 29,7 juta triliun selama 2024 ini. Untuk para penerima bantuan iuran JKN ini agar 96,7 juta orang dapat mengikuti program jaminan kesehatan nasional,
Itu sekitar 42.000 per bulan manfaatnya, dan total anggarannya adalah 46,1 triliun dari APBN. Dan untuk PKH, program Keluarga Harapan menjaga daya beli, meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan, diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat, yang manfaatnya sekitar 900.000 sampai dengan 3 juta rupiah per keluarga, tergantung kategori keluarganya. Itu manfaatnya total anggarannya adalah 28 triliun rupiah. Dan penerima manfaat PKH ini kalau kita breakdown lagi menurut ibu hamil 488.000 orang, anak SD 2,8 juta siswa, anak SMP 2,1 juta siswa, SMA atau sederajat 2,1 juta siswa, disabilitas 353.000 orang, lansia 4,2 juta orang. Inilah seluruh yang dijangkau oleh APBN melalui program Keluarga Harapan. Selain itu, manfaat APBN yang dinikmati langsung oleh masyarakat termasuk juga adalah harga dalam konteks menikmati harga BBM, harga LPG, harga listrik, harga pupuk yang lebih murah karena APBN memberikan subsidi. Dan kalau kita lihat di sini untuk solar, ini contohnya ya cara membaca tabel ini, untuk solar yang baris pertama, harga seharusnya sepanjang tahun 2024 ini adalah Rp11.950 per liter solar. Namun yang dibayar oleh masyarakat karena ada subsidi itu Rp6.800 per liter. Ini yang kita beli di berbagai macam stasiun pompa bensin atau kalau kita beli solar. Karena itu selisihnya, yaitu selisih antara 11.950 dan 6.800 itu dibayari atau ditanggung oleh APBN. Berapa yang ditanggung oleh APBN? 5.150 per liter. Jadi kalau ada teman-teman yang membeli solar, setiap liter yang Anda beli ketika itu ngucur di dalam tangki bensin, setiap liternya